Baik, pertama perkenalkan nama saya Theodore Faril Henry. NIM saya 210 40 10 734. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang deep learning, terutama tentang gradient descent ya. Oke, kita langsung lanjut. Apa itu gradient descent? Gradient descent adalah algoritma optimasi yang digunakan untuk meminimalkan fungsi loss atau kesalahan. Prinsip dasarnya, inisialisasi akan dimulai dengan nilai bobot acak. Kita merandom bobot atau weight ya. Kemudian kita iterasikan dengan menghitung gradien kemiringannya dari fungsi loss terhadap parameter model yang kita gunakan. Kemudian kita memperbarui parameter yang bergerak ke arah gradien negatif. Atau lebih simpelnya kita memperbarui parameter tiap gradiennya. Jadi kita melooping. Baik, untuk selanjutnya seperti ini visualisasinya. Jadi dimisalkan initial weight atau bobot di sini kan tadi random ya, bisa random, bisa di sini, bisa di sini. Di sini saya akan misalkan initial weight di sini, dia akan jatuh ke arah negatif ya, negatif negatif y ke bawah sampai dia mendekati arah nol. Nah, dia akan eh, meminimalkan loss atau kesalahan dengan semakin mendekati arah nol ya, sini ke arah minimum cost gitu. Jadi semakin dia ke kiri, semakin mepet dengan dimisalkan parabola ini, dia akan semakin efisien atau meminimalkan kesalahan, decretive cost. Oke. Nah, di sini kita perlu juga menghitung kemiringannya, yaitu gradien tadi juga ya. Sini. Oke. Untuk selanjutnya, apa itu dataset Fashion Amnist? Oke. Fashion Amnist sendiri adalah dataset yang terdiri dari 70.000 gambar grayscale berukuran 28 kali 28 pixel. Eh, Fashion Amnist ini memiliki 10 kelas seperti sepatu, tas, kaos, dan lain sebagainya. Seperti ya fashion ya, gambar fashion. Kemudian digunakan sebagai alternatif AMNIS untuk tugas klasifikasi karena lebih menantang dan relevan untuk pengenalan objek modern. Untuk mempermudah perhitungan matematis, biasanya data 28 kali 8 pixel ini akan diubah menjadi vektor 784. Dan kemudian nanti ketika mau di print atau di outputkan akan dikembalikan ke 28 kali 28 pixel untuk menampilkan gambar. Tujuannya supaya lebih akurat saja sih. Oke, untuk selanjutnya saya akan mendemokan gradient descent pada dataset Bayesian MNIST. Oke, tadi saya sudah menyiapkan juga sih. Ini saya jalankan di Google Colab. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang demo ini. Nah, pertama saya menyiapkan library dan segala macam, kemudian load dataset ini, Bayesian MNIST. Kita untuk meload dataset ini sendiri kita bisa langsung menggunakan import dari TensorFlow ya, bisa langsung. Jadi tidak perlu mengupload filenya terlebih dahulu. Baik, kita mengeload dengan fungsi ini, kemudian kita men-split datanya. Kan eh, keseluruhan data ada 70.000 ya tadi. Supaya dia tidak memproses 70.000 data, kita men-split. Saya hanya membagi 250 dan 250 saja.
sebagai untuk mempercepat perhitungan juga. Kemudian kita reshape tadi ya data 28 kali 28 pixel menjadi vektor 784 ke data training dan tesnya juga. Kemudian kita mendefine bobot dan bias. Bobot di sini, no features ini, kemudian ini bias. Oke, ini bobot ya, bobot. Kemudian ini bias. Oke, kita misalkan weight, kemudian kita hitung bobotnya dengan fungsi ini. Kemudian kita hitung bias dengan 6 classes tadi. Oke, kemudian kita menghitung fungsi probabilitas dan loss. Sini untuk menghitung probabilitas saya menggunakan logits ya, dengan aksi satu. Dengan dia true, kemudian kita merhitungkan fungsi dia kembali. Oke, sama dengan menghitung loss, perbedaannya saya misalkan M sama dengan Y true shape. Kemudian untuk menghitung probabilitas dari loss. Kemudian saya menggunakan mengimplementasikan gradients, fungsi gradients di sini ya. Grad logits untuk menghitung logitnya, untuk menghitung weight-nya, bias, dan fungsi ini. Saya menghitungkan grade, weights, dan bias yang perlu kita hitung ya. Lalu kemudian di sini kita jalankan fungsi training eh, dengan parameter X, Y, weight, bias, epoch, dan learning rate. Saya melooping epoch index untuk melooping gradients, eh, menghitung logits dan probabilitas menggunakan ini, fungsi ini. Menghitung weight plus bias, kemudian kita menghitung probabilitas dengan menggunakan logits tadi ya. Dan kita menghitung loss juga, lalu kita menghitung gradien dengan weight, bias, dan parameter lainnya. Oke, kemudian kita memperbarui weight tiap gradien, kan ini di looping ya tadi ya, dan bias juga. Kemudian setiap 10 epochs, dia akan memprint berapa loss menggunakan fungsi ini. Berapa loss yang terjadi. Perhitungkan weight bias, evaluasi. Ini untuk evaluasinya kita print akurasi. Saya mencari akurasi, kemudian saya menggunakan argmax untuk mencari probabilitas tertinggi. Oke, akurasi, kemudian visualisasi. Saya juga menggunakan visualisasi ini untuk gambar. Kira-kira dalam per epoch itu gambar apa saja? Mungkin ada beberapa gambar yang saya akan tampilkan. Di sini saya ubah kembali reshape menjadi 28 kali 28 pixel dengan warna grey. Dan saya show. Oke, untuk outputnya saya clear dulu. Oke, bentar. Oke, untuk outputnya seperti ini. Learning rate saya gunakan 0,1, kemudian epoch 40. Saya tampilkan width, bias, epoch, dan learning rate. Oke, kita coba running ya. Running. Nah, dia akan muncul seperti ini. Pada epoch 0, dia akan loss 2,3, kemudian epoch 10, 1,2, dan seterusnya ya. 1. Nah,
Untuk akurasinya 71,58, 52. Kemudian fungsi ini tadi visualisasi berguna untuk ini ya, memunculkan gambar ini true prediksi prediksi yang benar ya. Oke, oke, mungkin baik, untuk di PPT juga saya sudah eh, mencantumkan codingannya juga dan hasilnya. Ya, baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.